Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang penetapan kadar dalam satuan persen massa. Jadi ini hanya salah satu satuan yang digunakan dalam penetapan kadar. Pada umumnya penetapan kadar itu menggunakan data persen massa. Nah, bagaimana sih cara menghitung penetapan kadar ini atau menetapkan kadar dengan persen massa? Penetapan kadar itu dapat dilakukan menggunakan konsep hukum Proust. Hukum Proust itu bunyinya ya, kalau kalian masih ingat, hukum Proust itu merupakan hukum perbandingan tetap di mana perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa itu selalu tetap. Jadi perbandingan massa dari unsur-unsur penyusun suatu senyawa itu selalu tetap, sehingga jika senyawa AMBN, jadi senyawa unsur A indeksnya M, B indeksnya N, mencari persennya ya, bisa dinyatakan dengan persamaan seperti ini. Jadi persen A dalam AMBN itu sama dengan M itu jumlah si A, jumlah A dikali ARA dibagi MR dari AMBN kali 100%. Nah, persamaan ini biasanya kalau dalam penetapan kadar ini bisa digunakan sebagai data persen teoritis. Jadi persen teoritis itu biasanya menggunakan persamaan ini. Jadi mencari kadar teoritis itu dengan cara membandingkan nilai AR-nya. Jadi kemudian dari sini kita bisa mendapatkan persamaan yang lain ya, dimana kalau kita mau nyari massa B dalam AMBN, maka N dikali N itu indeksi B dikali AR dari B dibagi MR dari senyawanya dikali massa senyawanya ya, atau bisa juga ini dirumuskan dengan persamaan yang di bawah ini ya. Jadi perbandingan massa sama dengan perbandingan massa atom atau molekul relatifnya ya. Ini perbandingan massa, ini perbandingan massa, ini perbandingan AR atau MR. Hanya saja kalau misalnya kita mau membandingkan, kalau kita mau menghitung perbandingan AR atau MR, kalau yang mau dicari adalah perbandingan massa unsurnya, maka kita harus mengalihkan indeks dengan AR dari si unsur tersebut ya. Contoh yang ini, kita mau mencari massa B dalam senyawa AMBN, maka ARB itu harus dikalikan dengan jumlah atau indeks si B dalam senyawa ini dibagi dengan MR senyawa dikali massa senyawanya. Kemudian penetapan kadar sendiri, kalau tadi penetapan kadar bisa dicari persen teoritisnya dengan persamaan seperti ini yang di atas ini. Nah, kalau mencari kadar zat dalam campuran atau cuplikan atau mineral atau suatu biji atau suatu sampel, maka gunakan persamaan yang ini. Ya. Ini mencari persen zat dalam campuran, itu rumusnya banyaknya zat tersebut dibagi banyaknya campuran dikali 100%. Kalau yang kita cari adalah persen massa, yang dicari adalah persen massa, maka banyaknya zat di sini dinyatakan juga dengan massa. Nah, satuan massanya apa? Bebas, yang penting sama. Kalau yang atas gram, maka yang bawah juga harus gram, ya. Demikian dan seterusnya. Kemudian kita lihat contoh soal. Berapa kadar dari atom C dalam 50 gram CaCO3 jika diketahui data AR-nya sebagai berikut? Ya, ada C, ada O, ada Ca. Nah, gimana cara mencari kadar C dalam CaCO3? Kalau kita mau mencari kadar C dalam CaCO3 tapi diketahui massa si CaCO3-nya, ya, massa CaCO3-nya udah ada 50 gram. Nah, mau nyari persen C dalam CaCO3 ya, maka kita jangan gunakan persamaan yang ini ya, jangan gunakan persamaan yang ini. Nah, kenapa? Karena di situ diketahui data
massa dari CaCO3-nya. Ya. Kalau diketahui massa dari CaCO3-nya, maka kita gunakan rumus yang ini. Nah, jadi banyaknya zat dibagi banyaknya campuran kali 100%. Jadi mencari persen C-nya, nanti kita gunakan rumus yang ini, berarti rumusnya karena yang kita cari adalah persen C dalam CaCO3, kemudian CaCO3-nya dinyatakan dalam satuan massa, maka di sini kita pakai rumus massa C dibagi massa CaCO3 dikali 100%. Ya. Nah, kalau misalnya di soal tidak diketahui massa si CaCO3-nya, bisa ya langsung pakai perhitungan yang ini nih, seperti mau ngitung persen teoritis. Tapi karena diketahui massanya, maka kita gunakan persamaan yang ini. Nah, pertanyaannya, kita mau nyari persen C dalam CaCO3, massa CaCO3-nya udah ada, tapi massa C-nya belum ada. Maka kita harus mencari dulu massa C-nya. Bagaimana cara mencari massa C-nya? Lihat, di sini kita punya data massa, dan di sini kita punya data HR. Maka bisa kita bandingkan massa dengan AR atau MR-nya. Oke, mari kita hitung. Ya, kita mau mencari massa C. Nah, C ini ada di dalam CaCO3. Ya. Nah, massa CaCO3-nya udah diketahui, berarti massa C dibagi massa CaCO3 akan sama dengan C ini kan unsur ya. Tadi kan perbandingan massa sama dengan perbandingan AR atau MR-nya. Karena si C ini unsur, maka yang kita pakai bukan MR tapi AR. Ya. ARC, nah kita lihat C di dalam CaCO3 ada berapa? Ya. C dalam CaCO3 itu ada 1, berarti dikali 1 dibagi, ya, yang bawahnya kan massa CaCO3, berarti di ruas kanan, karena CaCO3 itu molekul, berarti kita pakai MR CaCO3. Ya. Oke, kita masukkan datanya, massa C dibagi massa CaCO3 itu 50 sama dengan ARC-nya 12 dikali 1 dibagi MR CaCO3. Kita hitung CaCO3, MR-nya ada Ca, ada C, ada O. Ca-nya ada 1, kemudian C-nya ada 1, O-nya ada 3. C-nya itu, Ca-nya itu 40 kali 1, C 12 kali 1, O 16 kali 3. Lalu kita hitung ya, 40, 12, 48 dijumlah 100. Jadi MR dari CaCO3-nya adalah 100. Oke, kita bisa hitung massa C-nya sama dengan 12 kali 1 kan 12 per 100 dikali 50. Kita hitung, hasilnya adalah 6 gram. Ya, silakan dihitung, hasilnya adalah 6 gram. Oke, apakah sudah selesai? Belum, karena kita mau mencari ini persen C dalam CaCO3. Ya, pakai rumus ini. Massa C-nya udah ada, massa CaCO3-nya juga udah ada, berarti bisa langsung kita hitung. Ya, kita tulis ulang rumusnya, persen C dalam CaCO3 sama dengan massa C dibagi massa CaCO3 dikali 100. Massa C-nya 6 dibagi massa CaCO3-nya 50 dikali 100. Ya, hasilnya adalah 6 kali 100 dibagi 50, yaitu 12%. Ya, jadi kadar C dalam CaCO3, dalam 50 gram CaCO3 adalah 12%. Oke, sekarang kita selesaikan soal selanjutnya. Analisis sampel menunjukkan terdapat 40% kalsium, 12% karbon, dan 48% oksigen.
Jika diketahui massa sampel adalah 25 gram, tentukan massa setiap unsur dalam sampel tersebut. Nah, gimana cara mencarinya? Oke, kita analisis dulu ya. Mencari persen X dalam sampel itu, rumusnya adalah massa X dibagi massa sampel dikali 100. Ya. Berarti kalau mau mencari massa X, kita pindah ruaskan ya. Ini sama ini. Berarti kalau mau mencari massa X, ini pindah jadi ke atas, ini pindah jadi ke bawah. Berarti persen X dalam sampel ini tetap di ruas kiri dibagi yang pindah ke bawah itu 100 dikali massa sampel sama dengan massa X, atau massa X sama dengan persen X dibagi 100 dikali massa sampel. Ya. Oke, bisa kita hitung deh satu-satu. X-nya itu mulai dari kalsium, karbon, dan oksigen. Kemudian massa sampelnya di sini sudah ada 25 gram. Oke, kita hitung mulai dari kalsium 40%. Massa kalsium berarti sama dengan persen Ca dibagi massa sampel. Bukan dibagi massa sampel, tetapi dibagi 100 dikali massa sampel. Nah, sama dengan persen Ca-nya itu 40 per 100 dikali 25. Hasilnya adalah 10 gram. Ini kan gram. 10 gram. Oke, ini massa Ca-nya. Kemudian kita cari yang kedua adalah massa karbon atau C, yang persennya 12%. Massa C sama dengan persen C dibagi 100 dikali massa sampel. Berarti sama dengan 12 dibagi 100 dikali 25. Hasilnya adalah 3 gram. Oke, dan yang terakhir kita mencari massa oksigen. Nah, massa oksigen berarti rumusnya persen O dibagi 100 dikali massa sampel. Persen oksigennya 48 dibagi 100 dikali 25. Hasilnya adalah 12 gram. Udah deh dihasilkan. Massa Ca-nya 10, C-nya 3, dan O-nya 12. Ya, intinya kalian harus bisa mengutak-ngatik rumusnya. Oke, soal yang terakhir. Hitung massa masing-masing unsur dalam 20 gram Fe2SO4 3 kali. Diketahui nilai ArFe-nya sekian, ada S, ada juga ArO. Gimana mencari massa masing-masing unsurnya? Nah, kalau ada massa, ada Ar, berarti tadi kita gunakan rumus perbandingan massa sama dengan perbandingan Ar atau Mr. Ya. Sini kan ada berapa jenis unsur? 3, ada Fe, ada S, ada O. Ya, kita cari satu-satu. Mau mencari massa Fe. Berarti massa Fe dibandingkan dengan massa senyawanya Fe2SO4 3 kali akan sama dengan ArFe. Ingat kalau Ar berarti harus dikali indeksnya. Indeks Fe dalam Fe2SO4 ada berapa? Jumlahnya ada 2. Dikali 2 dibagi Mr Fe2SO4 3 kali.
Kita masukkan angka-angkanya. Ya, massa Fe-nya yang dicari dibagi massa Fe2SO4 3 kalinya itu adalah 20 gram. Kemudian ArFe-nya itu 56 dikali 2 dibagi Mr senyawanya. Mr senyawa kita hitung dulu ya. Fe2SO4 3 kali. Ada Fe, ada S, ada O. Fe-nya ada 2, S-nya 1 kali 3, 3. O-nya 4 kali 3, 12. 56 kali 2, 32 kali 3, 16 kali 12. Hasilnya didapatkan nilai MR-nya itu adalah 400. Berarti ini dibagi 400. Maka massa Fe-nya sama dengan 56 kali 2 itu kan 112 dibagi 400 dikali 20. Hasilnya massa Fe-nya adalah 5,6 gram. Ya. Demikian. Apakah sudah selesai? Belum. Ini baru satu unsur. Sekarang unsur yang kedua yaitu S. Berarti massa S dibagi massa Fe2SO4 3 kali sama dengan ARS dikali berapa? S di sini ada 3 dibagi MR dari Fe2SO4 3 kali. Oke, kita masukkan rumusnya. Massa S dibagi massa besi sulfatnya itu 20 sama dengan 32 dikali 3 dibagi tadi ya sudah kita hitung 400. Maka massa S sama dengan 96 dibagi 400 dikali 20. Hasilnya adalah 4,8 gram. Terakhir, kita mencari massa O. Massa O dibandingkan dengan massa Fe2SO4 3 kali akan sama dengan ARO dikali O-nya di situ ada 12 dibagi MR dari senyawanya Fe2SO4 3 kali. Kita masukkan angkanya. Massa O dibagi 20 sama dengan 16 dikali 12 dibagi 400. Maka massa O sama dengan 16 kali 12 itu 192 dibagi 400 dikali 20. Hasilnya adalah 9,6 gram. Jadi didapatkan dari soal ini massa masing-masing unsur dalam 20 gram Fe2SO4 3 kali. Karena yang diketahui itu data AR-nya bukan persen, maka kita pakai rumus perbandingan massa sama dengan perbandingan AR atau MR. Berbeda dengan soal sebelumnya, kita mau mencari massa setiap unsur dalam suatu sampel, tapi yang diketahui persen, maka kita gunakan rumus persen. Tapi kalau ini yang diketahui adalah AR, maka kita gunakan rumus perbandingan massa sama dengan perbandingan AR atau MR. Jangan lupa kalau kita menggunakan data AR, maka si unsur tersebut harus dikalikan indeksnya. Ya, indeks itu menyatakan jumlah si unsur dalam senyawanya. Oke, baik, demikian penjelasan saya tentang penetapan kadar dalam konsep persen massa. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.